2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bedah dokumen testing tentang company profile PT Semen Bangun Nusantara. Ya, langsung aja ke presentasinya. Belum? Udah. Ya, belum muncul PDF-nya? Udah. Belum. Ke PDF-nya ya. Tahu. Belum? Udah. Ya, di sini ada dokumen yaitu Test Plan System Test atau ST, yaitu Documentation of Company Profile Application. Ya, scroll. Yang pertama ada TP1 yaitu Test Plan Module Company Profile Application. Di sini terdapat tabel-tabel di mana ada tabel nomor test plan-nya, ada proses bisnis, estimasi durasi menit, dan data tes. Pertama ada CP1 yaitu username dan login dan password benar. Durasinya itu 1 menit. Kemudian ada CP2 login user dan password baru didaftarkan. CP3 username benar dan password salah. CP4 username salah dan password benar. CP5 username salah dan password salah. CP6 login salah berulang. CP7 username kosong atau blank. CP8 password kosong atau blank. Dan yang kedua ada beranda user memiliki durasi 6 menit, yaitu ada yang pertama ada CP09 klik beranda company profile. Kemudian ada klik about us, klik project, news, kontak, media, visi dan misi, perusahaan, project, perusahaan, dan lokasi. Kemudian ada yang ketiga yaitu ada beranda company profile, durasi 1 menit yaitu image view dan text view. Yang pertama yaitu melihat beranda company profile, terus about us ini melihat about us, ada project, melihat project, news, melihat berita, kontak, melihat kontak, media, melihat media. Kemudian ada visi dan misi, yaitu melihat visi dan misi, proyek perusahaan, melihat proyek perusahaan, lokasi, melihat lokasi. Selanjutnya ada tabel yang kedua, yaitu tentang sama seperti yang tadi di atas, yaitu yang ke-12 ada beranda admin. Estimasi durasinya 5 menit, data tesnya username dan password. Yang pertama ada mengolah home, mengolah about us, mengolah project, mengolah news, mengolah kontak, mengolah media, mengolah visi dan misi, mengolah proyek perusahaan, dan mengolah lokasi. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Selanjutnya di sini terdapat test plan system, test dokumen of company profile application. Yang pertama itu approval of company profile application. Ada sebuah tabel yaitu untuk people who agree, posisi, signature, dan date. Yang di sini ada Bapak Rudi Pranyoto sebagai klien pengembang aplikasi atau manajer HR dan GA PT SMN Bangun Nusantara. Kemudian ada Maulana Sidik sebagai project manager, ada Elang Prasetya Wicaksana sebagai programmer, Adrian Wijaya sebagai software designer, dan saya sendiri Putri Setianingsih sebagai software atau sistem analis, Dani Khairi Salim sebagai tester, dan Zian Syafika sebagai technical operator. Kemudian terdapat dokumen history, revisi of application. Itu date of revisinya tanggal 15 bulan 5 2021. Next date-nya 25 bulan 5 2021. Number of revisi terdapat 2 kolom, terdapat 2 revisi, yaitu yang pertama tanggal 15 bulan 4 2021, deskripsinya inisial dokumen. Kemudian yang kedua itu tanggal 15 bulan 5, deskripsinya dokumen revisi. Kemudian terdapat daftar isi. Yang pertama ada dokumen approval, dokumen history, daftar isi, daftar tabel. Pendahuluan terdapat 4
macam, yaitu target pengguna, dokumen acuan, kepemilikan dokumen, dan ruang lingkup. Kedua, ada parameter. 3, personil. 4, tahapan kegiatan. Terdapat 3 subbab, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan review. Selanjutnya yang kelima, terdapat spesifikasi hardware ST. Daftar tabel. Yang pertama, pendahuluan. Dokumen ini memiliki dokumen yang harus disampaikan oleh PT SMN Bangun Nusantara sebagai salah satu deliverable dari pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan aplikasi company profile PT SMN Bangun Nusantara. Melalui dokumen ini diharapkan kedua belah pihak, baik PT SMN Bangun Nusantara sebagai pemberi tugas maupun mahasiswa Gunadarma sebagai pelaksana pekerja, dapat mencapai kata sepakat mengenai peranan masing-masing pihak dalam pelaksanaan sistem testing aplikasi company profile PT SMN Bangun Nusantara. 1.1 Target pengguna. Dokumen ini ditujukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan sistem tes aplikasi company profile PT SMN Bangun Nusantara, termasuk 1. Manajer HR dan GA PT SMN Bangun Nusantara, 2. Staf PT SMN Bangun Nusantara, dan 3. Karyawan PT SMN Bangun Nusantara. Selanjutnya 1.2 Dokumen acuan. Dokumen ini disusun berdasarkan referensi berikut. 1. Dokumen proposal pembuatan aplikasi company profile. 2. Dokumen non-disclosure agreement atau NDA. 3. Dokumen fungsional atau FNDS pembuatan aplikasi company profile. Dan 4. Dokumen test plan pembuatan aplikasi company profile. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zihan. Selanjutnya, titik 3. Kepemilikan dokumen. PT SMN Bangun Nusantara sebagai pemberi tugas memiliki hak penuh atas dokumen ini. Pengembangan aplikasi sebagai pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dokumen ini dari pihak yang tidak terlibat secara legal dengan pelaksana kerjaan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi company profile SMN Bangun Nusantara. 1.4 Ruang lingkup. Ruang lingkup dokumen ini meliputi 1 parameter, 2 personel, 3 tahapan termasuk jadwal, 4 spesifikasi aplikasi, 5 lampiran teks plan terkait. 2 parameter. Sistem tes atau ST digunakan untuk memastikan bahwa secara aplikasi company profile PT SMN Bangun Nusantara dapat berfungsi dengan baik dan juga dapat berinteraksi dengan data dari PT SMN Bangun Nusantara yang sudah dan sesuai dengan perusahaan. Dalam sistem tes juga akan pengecekan terhadap keseluruhan fungsi dalam aplikasi dan kesesuaian fungsi dengan dokumen fungsional aplikasi atau FNDS. 3. Personel. PT SMN Bangun Nusantara dan pengembangan aplikasi company profile menyiapkan personel tester dengan kemampuan sesuai dengan kebutuhan sistem tes aplikasi company profile dari PT SMN Bangun Nusantara. Persiapkan 2 tester. Tester juga akan mengikuti training memakai aplikasi company profile sebelum melakukan ST. Di sini ada Maulana Sidik dan Rudi Pranyoto. Nah, tester sebentar itu 1. Rudi Pranyoto dan Maulana Sidik itu tester. Sistem tester ada Elang Prasetya dan Andian Wijaya. QA ada Dani Kwari Putri Setianingsih. Developer ada Maulana Sidik. Technical support ada Jihan Syafika. Divisi eksternal sistem ada Andian Wijaya. Infrastruktur support ada Daini Kohiri. Selanjutnya ada perwakilan user Wicaksana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ani. 4. Tahapan kegiatan. 41. Persiapan. Demi kelancaran pelaksanaan sistem tes, persiapan tes akan dilakukan sebagai berikut. A. Distribusi test plan, rincian data tes disertai dengan paket test script untuk seluruh aplikasi. B. Briefing aplikasi company profile. C. Briefing pelaksanaan sistem tes. D. Inject tes oleh pengembang aplikasi company profile. Persiapan sistem tes akan dilaksanakan berdasarkan jadwal berikut, bisa dilihat dari tabelnya.
Ada distribusi dokumen sistem tes, peaknya pengembang aplikasi dengan durasi 5 hari, persiapan infrastruktur yaitu instalasi aplikasi versi beta yang berdurasi 2 hari, lalu persiapan tester, training of trainer yang berdurasi 4 hari, dan briefing oleh testing manager yang berdurasi 3 hari. 4.2 pelaksanaan. Pelaksanaan sistem tes dilakukan selama 20 hari kerja. Dalam jangka waktu tersebut, semua tes skenario dan tes script yang telah didefinisikan harus diuji secara bertahap dan didefinisikan dalam test plan. Masing-masing tester atau kelompok tester akan mempunyai test plan yang akan dijalankan setiap harinya. Berikut adalah jadwal pelaksanaan sistem tes. Bisa dilihat dari Gantt chart. 4.3 review. Setelah setiap tahapan sistem tes dilaksanakan, maka pihak-pihak yang terlibat akan melakukan kegiatan-kegiatan berikut. 1. Review harian. A. Pelaporan bug atau error pada aplikasi yang ditemukan ke dalam sistem bug gila. B. Pembahasan bug error yang ditemukan untuk klarifikasi serta penentuan langkah selanjutnya. 2. Review akhir. A. Setelah semua test plan dijalankan, maka testing manager akan menyiapkan test report. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh elang. Ya, di sini yang bagian 5, spesifikasi hardware ST. Di tabel berikut dapat dilihat jumlah dan spesifikasi HW dalam melakukan ST atau sistem test. Yang pertama ada environment system, komponen, spesifikasi, dan jumlah. Pada environment yaitu pengembang aplikasi, komponen terdapat front end, spesifikasi terdiri dari spesifikasi laptop atau PC yang digunakan, bisa dilihat. Lalu jumlah ada 1. Kemudian ada komponen backend, spesifikasi laptop yang digunakan, serta jumlah 1. Lalu di sini ada naik lagi dikit, ya. Lalu di sini ada dokumen approval yaitu tes pada test script system. Pertama ada people yang menandatangani, posisi, signature, dan date atau tanggal. Yang pertama ada Rudi Pranyoto sebagai manajer HR dan GA, kemudian ada Maulana Sidik sebagai project manager, dan Yahiri sebagai tester, Anang Prasetya sebagai programmer, Putri Tia sebagai sistem atau software analis, lalu ada Adrian sebagai software designer, dan Zihan Syafika sebagai technical writer. Lalu pada dokumen history bisa dilihat tanggal revisi, lalu revisi selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2021, sumber revisi 1/1/1, tanggal revisi 15 April 2021, summary of change, initial dokumen, lalu number revisi 1/1/2, date of revisi 15 Mei 2021, summary of change, dokumen revision. Lalu di sini ada tabel atau bagian skenario sistem tes company profile PT SMN Bank Nusantara. Ada 8 kolom, yaitu bisa dilihat nomor ref, skenario, script, test case, role, hasil yang diterapkan, dan hasil pengujian. Yang pertama skenario FNDS 3.1.1, login ke aplikasi melakukan, lalu script melakukan login dengan data yaitu username dan password yang benar. Test case, user membuka aplikasi dan user login dengan datanya sendiri. Role user aplikasi, hasil yang diterapkan. Yang pertama menampilkan layar login,
Yang kedua, menampilkan halaman utama bila data diisi dengan benar. Lalu ada skenario login ke aplikasi FNDS 3.1, script melakukan login dengan data username benar dan password salah. Test case, user membuka aplikasi. Yang kedua, user login dengan datanya sendiri. Role user aplikasi. Hasilnya diterapkan. Yang pertama menampilkan layar login. Yang kedua menampilkan halaman notifikasi kesalahan. Lalu ada skenario 3.1.1 login ke aplikasi, di mana melakukan login dengan data username salah dan password benar. Di sini ada user membuka aplikasi, dan yang kedua user login dengan datanya sendiri. Role user aplikasi, hasilnya yang pertama menampilkan layar login, yang kedua menampilkan halaman notifikasi kesalahan. Lalu ada skenario FNDS 3.1.1 login ke aplikasi, melakukan login dengan data username dan password yang salah. Lalu hasil user membuka aplikasi, user login dengan datanya sendiri. Role user aplikasi, hasil menampilkan layar login, lalu menampilkan halaman notifikasi kesalahan. Lalu pada logout, skenarionya FNDS 3.1.1 logout, lalu melakukan logout dari aplikasi, hasil user logout dari aplikasi, role user aplikasi, hasil keluar dari aplikasi. Lalu ada beranda FNDS 3.1.1 home company profile dari aplikasi, melakukan klik button ke home company profile, lalu user mengklik button home company profile, role user aplikasi, hasil menampilkan company profile. Lalu ada about us company profile dari aplikasi, lalu melakukan klik button ke about us company profile, user mengklik button about us company profile, role user aplikasi, hasil menampilkan halaman informasi mengenai company profile. Lalu ada skenario project company profile dari aplikasi. Cara melakukan klik button ke project company profile, user mengklik button project company profile, role user aplikasi, hasil menampilkan halaman project company profile. Lalu ada FNDS berita company profile dari aplikasi. Cara melakukan klik button ke news company profile, user klik button berita atau news company profile, role user aplikasi, hasil menampilkan halaman berita company profile. Lalu ada skenario kontak company profile. Cara melakukan klik button ke media company profile, lalu user mengklik button kontak company profile, role user aplikasi, hasil menampilkan halaman kontak company profile. Lalu ada skenario media company profile dari aplikasi, melakukan klik button ke media company profile, user mengklik button media company profile, role user aplikasi, hasil menampilkan halaman media company profile. Selanjutnya akan dibacakan Adrian Wijaya. Ya, selanjutnya ada home company profile 3.1.1 FNDS 3.1.1 home company profile dari aplikasi. Melihat data beranda company profile. Kemudian user membuka halaman beranda company profile. Role-nya user aplikasi, terus menampilkan halaman beranda company profile. Yang kedua ada about us company profile. Ini ada informasi tentang company profile dari aplikasi, yaitu melihat data informasi company profile. Kemudian user membuka halaman informasi company profile. Role-nya user aplikasi, lalu menampilkan halaman informasi company profile. Terus ada project company profile. Project company profile dari aplikasi, itu
melihat data project yang dijalankan company profile. Kemudian user membuka halaman project company profile. Role-nya user aplikasi. Menampilkan halaman project company profile. Kemudian ada new company profile. Berita company profile dari aplikasi. Kemudian melihat berita mengenai company profile. Lalu user membuka halaman news company profile, role user aplikasi, dan menampilkan halaman news company profile. Terus ada kontak company profile. Kontak company profile dari aplikasi. Melihat data kontak pusat company profile. Kemudian user membuka halaman data kontak company profile. Role user aplikasi menampilkan halaman kontak company profile. Terakhir ada media company profile. Media company profile dari aplikasi itu melihat media yang bersangkutan dengan company profile. Terus user membuka halaman media company profile, terus user aplikasi kemudian menampilkan halaman media company profile. Ya, saya kembalikan ke Maulana.